Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 2191000420048, Prodi Ekonomi, Fakultas IKIP Budi Utomo. Tugas ini sebagai memenuhi UTS saya, yaitu Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat logis yang pertama yaitu kalimat logis bisa juga diartikan dengan kologisan kalimat, yaitu ide kalimat yang dapat dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dalam kalimat logis ini kita harus memiliki hubungan yang logis atau hubungan yang masuk akal. Dikarenakan kalimat logis ini juga sangat berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Maka dari itu kita harus membuat kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal. Jadi agar kita sangat memerlukan kalimat logis ini sebagai tolak ukur dan untuk menghindari dari kesan ambigu. Contohnya seperti untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Dengan kata menghemat waktu ini sudah logis atau sudah masuk akal, maka kita harus meneruskan jika ingin menghemat waktu. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulisannya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Jadi dapat disingkat kembali bahwa kalimat efektif yaitu kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan untuk disampaikan kepada pembaca untuk lebih dimengerti. Kemudian unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif terdiri dari dan fungsi dari kalimat efektif tersendiri yaitu sebagai tatanan atau sintaksis yang dalam buku Tata Bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek disingkat sebagai S, predikat sebagai P, objek sebagai O, pelengkap sebagai pel. Contohnya dari unsur-unsur kalimat efektif yaitu ibu membeli sayuran di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayuran sebagai objek dan pasar sebagai keterangan tempat. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu suatu kalimat harus memenuhi paling tidak 6 syarat berikut, yaitu adanya kesepadanan. Kesepadanan kalimat itu memiliki beberapa ciri, yaitu kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, kalimat penghubung intrakalimat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Maksudnya di sini yaitu kesepadanan, yaitu kita harus lebih lagi memahami dalam penggunaan subjek dan predikat yang jelas. Kemudian tidak ada subjek yang ganda. Kemudian tidak boleh didahului oleh kata yang. Selanjutnya unsur kalimat efektif yaitu keparalelan, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu.
Kemudian ketegasan. Ketegasan yaitu atau penekanan suatu perlakuan penonjolan pada ide kalimat. Dalam ketegasan tersendiri kita harus melakukan penekanan, yaitu membentuk penegasan dalam intonasi, penegasan dalam partikel, penegasan dalam kata keterangan, penegasan dengan kontras makna, penegasan dengan pemindahan unsur, penegasan dalam bentuk pasif. Kemudian kehematan tersendiri yaitu kehematan dalam kalimat efektif, yaitu hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah dengan meringkas atau tidak bertele-tele. Dalam menghemat, yaitu kita harus lebih lagi menghemat dalam berkata atau berkalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimatnya boros sehingga tidak efektif. Yang pertama yaitu menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenal kata-kata yang bersinonim. Bagaimana untuk menghindari dari kedua hal ini? Maka kita harus mengenal kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Kemudian kecermatan, yaitu cermat yaitu bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda. Maka dari itu kita harus lebih teliti lagi dalam membuat kalimat atau membaca. Kemudian unsur selanjutnya yaitu kepaduan, adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Maksudnya di sini dalam hal kepaduan yaitu kita harus membuat kalimat yang pernyataan kalimat itu nyata atau sesuai dengan informasi yang disampaikan dan tidak terpecah-pecah. Kemudian unsur selanjutnya yaitu kelogisan, yaitu bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Maka suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Kemudian kalimat gramatikal. Di sini menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia 2008 halaman 461, gramatikal adalah sesuai dengan tata bahasa. Menurut tata bahasa, jadi dapat ditarik kesimpulannya yaitu makan yang sesuai dengan tata bahasa. Kemudian menurut Hasna Faizah dalam bukunya Linguistik Umum, makna gramatikal adalah makna yang terjadi akibat proses gramatikal atau afiksasi, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi. Berdasarkan jumlah frasa, struktur gramatikal: 1. Mengandung kalimat tunggal. 2. Kalimat majemuk. Dalam kalimat majemuk tersendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Sekian sudah penjelasan dari saya. Jika ada kata yang kurang tepat atau tidak sopan atau tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.